Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, dunia sekarang ini dilanda kekhawatiran dengan terjadinya pemanasan global. Ya. Pemanasan global diikuti dengan climate change, perubahan musim. Mula-mula lapisan ozon bocor. Lapisan ozon. Kalau genteng bocor bisa ditambal. Lapisan ozon itu penting karena apa? Kalau lapisan ozon bocor, sinar ultraviolet matahari yang terpancar ke bumi gak ada filternya. Maka bumi terasa lebih panas. Kutub mencair. Air laut pasang akibat pemanasan global karena bocornya lapisan ozon. Kenapa lapisan ozon bocor? Banyak ekses. Ada ekses industrialisasi, ada efek dari rumah kaca, macam-macam. Tapi kembali kepada Quran, kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Sumber daya alam kita bukan tanpa batas. Kita sudah diberitahu tahun sekian minyak kita bakal habis, tahun sekian batu bara kita bakal habis. Maka sejak dini kita berharap, pertama, dalam mengelola sumber daya alam kekayaan ini, pemerintah harus berlaku adil. Itu dulu yang penting. Adil. Negara ini negara hukum, disesuaikan dengan potret keadilan. Hukum adalah milik semuanya. Sekarang kan hukum masih elit, hukum masih mahal. Keadilan bukan milik rakyat kecil. Saya sering bilang, kalau kita rakyat kecil mau lapor kehilangan ayam, itu mesti jual kambing. Ya, cuma mau laporan ayam hilang, supaya laporan ditanggapi, kudu jual kambing. Nanti diurus, pengen menang di pengadilan, jual sapi. Sudah ayam hilang, kambing lenyap, sapi lewat. Keadilan yang memegang kekuasaan. Yang kedua, kemampuan mengelola alam. Nah, ini sumber daya alam penting. Alam bukan tanpa keseimbangan. Keseimbangannya terganggu, rusak komunikasi alam ini. Bu, kita sedih kalau dengar berita tahun ini Indonesia akan jadi pengimpor beras terbesar keempat di dunia. Kalau Ghana ngimpor beras besar-besaran, pantaslah negara gurun. Indonesia kok bisa beli beras dari luar? Jawabannya satu, kudis, kurang disiplin. Sawah yang subur ditanemin gedong. Sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan. Di sana sawah gagal, di sini sawah habis. Kudis, kurang disiplin. Ini juga bagian dari upaya menjaga kelestarian alam. Ya Bu? Itu kalau rumah-rumah di bantaran Sungai Ciliwung ngadep sungai, mungkin sungai lebih bersih. Celakanya rumah di bantaran Ciliwung ngebelakangin sungai. Apaan aja dibuang, namanya belakangnya. Tapi kalau depannya kan ada sedikit memelihara, menjaga kelestarian lingkungan, akhlak kepada alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu menghindari faktor keserakahan. Kita bukan cuma untuk kita, anak cucu kita. Ya, sekali lagi. Kita bukan cuma untuk kita, anak cucu kita. Jangan kita kuras buat kita semua, lalu anak cucu kita sengsara. Dan Tuhan ingatkan, takutlah kamu, wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kamu kalau di belakang hari meninggalkan anak cucu dan keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah akhlaknya, lemah ekonominya, lemah ikatan sosialnya, lemah budayanya, lemah pendidikannya, dan yang lebih parah, lemah imannya, diserang penyakit tamak bin serakah alias rakus.
pemerataan terhadap hasil kekayaan alam ini buat kemakmuran rakyat sulit terjemah kalau mental-mental serakah gentayangan. Itu kalau dalam dunia binatang, serakah itu simbolnya monyet. Monyet, tahu monyet? Masih ada hubungan keluarga? Maaf. Coba lihat monyet. Cara berangkatlah ke Ragunan, mampir di depan kandang monyet, kasih pisang dimakan. Penuh mulutnya, lemparin lagi pisang, tangannya megang. Mulut penuh, tangan megang. Kasih lagi, kakinya nyepeng. Monyet tuh mulut penuh, tangan penuh, kaki megang. Teman sebelahnya dikasih, masih dirampas juga. Monyet tamak, serakah, rakus. Ini kalau mental monyet masih gentayangan di Republik ini, kapan pemerataan mau jadi kenyataan? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Jangan rakyatlah yang disuruh hemat, pejabat. Kalau rakyat udah segini-gininya, Pak, ngikatin ikat pinggang-pinggangnya udah kecil, masih dikencengin juga. Bu, sifat serakah bin rakus alias tamak. Ini kembali kepada dasar tadi, tergantung akhlaknya kepada Allah. Orang kalau sudah kena penyakit serakah tidak bisa mensyukuri nikmat, tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Itu penyakit serakah. Sudah nggak bisa syukur nikmat, nggak senang orang lain dapat nikmat. Orang begini susah gemuk. Tetangga beli televisi meriang. Tetangga beli sepeda motor masuk rumah sakit. Tetangga beli mobil mati.